udah COVID, udah okupansinya menurun, udah sepi. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Video hari ini saya akan membahas sedikit tentang bau-bau rohani gitu ya. Karena apa? Karena di video sebelumnya kan saya sudah pernah membuat suatu video yang isinya bahwa usaha atau bisnis ini yang kita miliki ini adalah milik Tuhan sebenarnya kan. Jadi kita hanya sebagai pengelolanya gitu. Nah, di video ini saya akan memberikan sharing saya mengenai bagaimana faktor Tuhan itu sangat mempengaruhi terhadap bisnis kita ya. Jadi kan ada pepatah atau ada orang bijak ngomong bahwa manusia boleh berencana tapi Tuhan yang menentukan gitu. Nah, saya mau menceritakan sedikit pengalaman saya nih, bagaimana saya benar-benar mengalami apa yang diomongkan orang-orang itu gitu. Nah, waktu itu ceritanya gini. Kos saya itu kan bukan kos bebas ya. Kos saya itu kan selalu ada aturan-aturannya dan melarang keras pasangan yang bukan suami istri itu tinggal sekamar gitu. Tapi seringkali kadang-kadang entah karena faktor penjaga kosnya, entah karena memang anak kosnya yang ngumpet-ngumpet sembunyi-sembunyi gitu, kadang-kadang itu suka kebobolan gitu. Nah, biasanya saya melakukan bersih-bersih kos itu setahun sekali, itu pasti itu. Biasanya saya lakukan itu di akhir-akhir November gitulah. Akhir-akhir November saya akan suruh tim saya untuk melakukan sidak ke kos-kosan saya semua, dan di situ kalau ada yang ketahuan mereka tinggal sekamar, kumpul kebo gitu, kita langsung kasih ultimatum untuk keluar dan pindah dari kos saya gitu. Nah, kenapa bulan November? Karena kos saya itu kan juga terima harian ya, terima anak kos harian. Nah, biasanya kan Desember itu kan high season tuh, Natal, Tahun Baru itu biasanya tuh full book ya. Ini kita ngomong sebelum COVID ya sekali lagi, karena kalau COVID ini memang anomali, jadi memang meskipun high season sekarang juga sepi gitu. Nah, tapi kalau dulu sebelum-sebelumnya saya selalu bersih-bersih kos, dalam tanda kutip membersihkan kos saya dari segala macam yang pelanggaran-pelanggaran itu, anak kos yang nggak menaati peraturan itu biasanya di akhir November. Supaya apa? Supaya kalau misalnya kos saya ada beberapa kamar yang harus dikeluarkan, saya nggak usah khawatir karena di bulan Desember itu nanti akan rame hariannya gitu. Karena harian itu kan selalu lebih untung ya. Kita jual harian itu pasti lebih untung dibanding kita jual bulanan gitu. Nah, tapi di 2020 kemarin ya, waktu itu kan tetap saya jalanin tuh, meskipun COVID tetap saya jalanin. Di akhir November itu saya bersih-bersih kos, cukup banyak yang keluar. Jadi teman-teman saya kalau ngelihat saya tuh gila gitu ya, karena udah COVID, udah okupansinya menurun, udah sepi. Anak kos susah carinya, tapi saya malah bersih-bersih, saya malah keluarin banyak orang yang memang dia melanggar peraturan gitu. Nah, harapannya apa? Harapannya waktu itu Oktober 2020 itu sebenarnya di Jogja itu sudah mulai rame tuh. Udah mulai rame, terus waktu itu ada long weekend kalau nggak salah. Wah, Jogja rame setengah mati dan kos-kosan saya semuanya full book waktu itu. Nah, saya kan waktu itu kan mikir, wah ini Desember juga pasti full book, orang yang bulan Oktober aja libur 4 hari aja udah full book, apalagi nanti Desember. Biasanya Desember itu kan liburnya pasti kan 7 hari lebih, bisa hampir 10 hari gitu, apalagi kalau ada yang ngambil cuti segala macem. Nah, tapi ternyata waktu itu saya bisa berencana, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Waktu itu kelihatannya di bulan Desember itu benar-benar pemerintah itu mengetatkan, benar-benar diketatkan lagi. PSBB-nya itu bahkan waktu itu diganti jadi PPKM atau apa gitu ya. Jadi lebih diketatkan lagi dan razia-razia di jalan segala macam itu lebih diperbanyak lagi. Akhirnya malah pas Desember itu benar-benar sepi gitu loh. Nah, waktu itu saya mikir, waduh, ini saya jadi mati konyol ya. Jadi udah dikeluarin anak kosnya, ternyata harapannya itu ternyata tidak sesuai dengan harapan gitu. Cuma kita kembali ke awal bahwa sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang betul, pasti Tuhan akan
memberikan jalan gitu ya. Meskipun kadang-kadang jalannya itu terjal dan jalannya itu sangat sulit untuk kita lalui, tapi kalau kita terus berusaha dan kita berharap pada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan jalan gitu, jalan keluar. Meskipun waktu Desember itu benar-benar biasanya omsetnya bagus, profitnya bagus. Biasanya profit terbagus itu bulan Desember biasanya. Tapi kemarin itu bulan Desember ada profit terjelek sepanjang saya buka kos dari tahun 2013. Ya, bayangin aja tuh. Tapi sekarang ini udah bulan Maret, ya bersyukurlah kepada Tuhan bahwa sekarang okupansi kos saya sudah semakin bagus lagi, sudah semakin meningkat, dan prospek-prospek anak-anak kos yang mau masuk itu sudah semakin banyak gitu. Nah sekarang ini kan apalagi bulan Juli besok kan rencananya kan anak kuliah katanya sudah mulai masuk lagi, jadi sebenarnya ini saat yang tepat bahwa kita akan berusaha untuk mempromosikan kos kita supaya pada saatnya nanti anak kos itu masuk, kos kita siap untuk menerima mereka. Jadi yang saya lakukan sampai saat ini, konsisten saya lakukan adalah promosi, entah di media sosial, di mana di marketplace, di online. Pokoknya online nih, sekarang kebanyakan sih online ya, karena kita udah hampir bisa dibilang kita nggak melakukan promo offline lagi. Terus yang kedua, maintenance itu tetap saya lakukan bener-bener sekarang ini saya ngejar justru saya memperbarui, merefresh semua kondisi kamar kos saya supaya nanti pada saatnya anak kos masuk kondisinya udah bagus gitu. Ya memang berat sih, beratnya apa? Karena penghasilan kita sekarang masih minim, tapi kita harus keluar duit terus untuk memperbaiki bangunannya, untuk merenovasi bangunan. Cuma nggak apa-apa, saya sih yakin ya kalau kos-kosan ini nanti akan masih bagus, dan ini cuma sementara aja sih, nanti suatu saat pasti akan kembali lagi kepada normalnya, yaitu okupansi di atas 90%. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya, sharing dari saya. Yang penting satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita berusaha tapi Tuhan yang menentukan, tapi kita tetap harus berusaha ya. Jadi meskipun segala sesuatu Tuhan yang menentukan, tapi kalau kita nggak berusaha, ya kita nggak bisa dapat apa-apa gitu loh. Karena ya kalau kita mengharapkan sesuatu jatuh dari langit tanpa kita harus melakukan apa-apa, ya itu juga menurut saya sih mustahil ya, nggak akan terjadi gitu. Oke, jangan lupa subscribe channel ini, semoga berguna, dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dadah.